Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Dwi Putri, NPM 1001021070767 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Dasar Pertimbangan Hakim tentang Sengketa Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Studi Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3993-PDTG-2019-PA Bandung. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pendahuluan atau latar belakang masalah dari penelitian saya. Seiring dengan perkembangannya, tidak sedikit sengketa ekonomi syariah diselesaikan dengan jalur litigasi melalui pengadilan agama. Adapun sebagaimana pengadilan agama ialah badan pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, maka dalam praktik hukumnya pun harus menerapkan peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang salah satunya ialah Perma nomor 14 tahun 2016 tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang mana terdapat ketentuan pada pasal 5-nya, yaitu segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun hal tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan mengoptimalkan fatwa DSN MUI atau kompilasi hukum ekonomi syariah, di samping belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum formil dan hukum material tentang ekonomi syariah. Hal tersebut berdasarkan pula apa yang telah diterangkan dalam pasal 1 angka 2 Perma nomor 14 tahun 2016 bahwa prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi syariah ialah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akan tetapi, berdasarkan telaah penulis terhadap putusan-putusan yang terpublikasi di dalam Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis menemukan putusan Hakim nomor 3993-PDTG-2019-PA Bandung yang pada pokok perkaranya tentang sengketa eksekusi jaminan hak tanggungan dalam fasilitas pembiayaan musyarakah belum mengoptimalkan fatwa DSN MUI maupun kompilasi hukum ekonomi syariah yang mana merupakan sumber hukum material ekonomi syariah. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berupa analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung nomor 3993-PDTG-2019-PA Bandung untuk kemudian meninjaunya dari segi perspektif hukum ekonomi syariah. Penjelasan selanjutnya mengenai metode penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, mengenai pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan normatif secara yuridis normatif. Yang kedua, mengenai jenis data penelitian, saya menggunakan penelitian kepustakaan atau library research meliputi karya ilmiah, buku-buku, dan bahan hukum primer. Yang ketiga, mengenai sumber data penelitian, terdapat dua kategori. Yang pertama, data primer menggunakan salinan putusan yang terpublikasi di dalam web Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mengenai data sekunder menggunakan buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Yang keempat, mengenai teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur. Dan yang kelima, mengenai teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang mana pada pokoknya mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap dasar pertimbangan hakim tentang sengketa eksekusi jaminan hak tanggungan dalam fasilitas pembiayaan musyarakah pada putusan nomor 3993-PDTG-2019-PA Bandung, di mana terdapat dua poin yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pertimbangan tentang duduknya perkara. Dari pertimbangan yang digunakan majelis hakim mengenai duduknya perkara atau mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan para pihak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Karena dalam pertimbangannya, majelis hakim menggunakan interpretasi hukum yang menurut khazanah Islam masuk dalam kategori ijtihadi fi tatbiq al-ahkam. Ijtihad ini adalah ijtihad untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkret dan memperhatikan kondisi atau dinamika hukum yang ada pada saat itu, sehingga penerapan hukum terhadap peristiwa konkret berjalan secara efektif. Ijtihad pada dasarnya meliputi beragam cara atau metode. Adapun dalam hal ini, metode ijtihad hakim meliputi ijtihad. Kemudian secara spesifik, interpretasi hukum atau ijtihad yang digunakan majelis hakim berupa ijtihad al-bara'ah al-ashliyah, yaitu ijtihad yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan taklif sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya. Seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang harus mampu membuktikannya karena pihak yang tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan.
dan status bebasnya itu tidak bisa ditanggung-gugat kecuali dengan bukti yang jelas. Jadi, seseorang dengan prinsip istisyab akan selalu dianggap tidak bersalah sampai ada bukti yang mengubah statusnya tersebut. Poin kedua ialah mengenai pertimbangan tentang hukumnya, di mana dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut sudah benar karena telah merujuk pada sumber hukum, baik sumber hukum acara formil maupun sumber hukum material berkaitan dengan ekonomi syariah yang sah dan berlaku. Namun menurut penulis, dalam mencantumkan dasar hukum yang merupakan sumber hukum material ekonomi syariah meliputi kompilasi hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN MUI, khususnya penggunaan dasar hukum untuk mempertimbangkan yang berkaitan dengan sahnya perjanjian atau akad dan pelaksanaan eksekusi atau penjualan agunan masih sangat sederhana. Mengenai sahnya perjanjian atau akad, di dalam KHES telah termuat pasal-pasal yang dapat dirujuk untuk menilai suatu perjanjian atau akad dapat dinyatakan sah atau tidak, meliputi pasal 26 dan pasal 29 angka 1. Majelis Ulama Indonesia melalui Lembaga Dewan Syariah Nasional pun telah membolehkan praktik jaminan dalam suatu pembiayaan yang tertuang dalam Fatwa nomor 92/DSN MUI/6/2014 tentang pembiayaan yang disertai dengan rahan, dengan keterangan dalam ketentuan hukum bahwa semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana lembaga keuangan syariah boleh dijamin dengan agunan atau rahan sesuai ketentuan dalam fatwa tersebut. Maka dari itu, pada dasarnya terkait dengan penjualan agunan atau marhun dalam perkara nomor 3993/PDTG/2019/PA Bandung dapat dipertimbangkan dengan fatwa tersebut dalam ketentuan hukum terkait penyelesaian akad rahan sebagai dasar hukum. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai simpulan dari hasil penelitian ini bahwa berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim nomor 3993/PDTG/2019/PA Bandung, dilihat dari segi pertimbangan tentang duduknya perkara dapat diketahui bahwa interpretasi hukum atau ijtihad hakim ialah berupa istisyaf al-bara'ah al-ashliyah, di mana suatu prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan sampai terdapat dalil yang mengubah statusnya dengan pembuktian. Adapun dilihat dari segi pertimbangan tentang hukumnya, walaupun hakim belum mengoptimalkan sumber hukum material ekonomi syariah yang meliputi KHES dan fatwa DSN MUI, namun setelah dipersamakan dengan sumber hukum material ekonomi syariah sebagaimana analisis penulis, yaitu berdasarkan KHES tentang sahnya perjanjian atau akad dan juga fatwa DSN MUI tentang pembiayaan yang disertai dengan rahan, keputusan hakim dalam menolak gugatan telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan terbukti menurut hukum. Kiranya sekian apa yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.